dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja, selamat beribadah. Tema kita bulan Mei adalah ujian atau testing. Ayu berkata demikian. Kalau ia memuji aku akan dipikul seperti emas. Nah, kalau yang puji Tuhan, siap-siap berkemenangan. Amin. Amin. God bless you all. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan, malam hari ini kita berada di hari ke-8 di malam pencurahan Roh Kudus. Saya percaya kita semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kita minta lagi malam hari ini Roh itu tetap berkuasa di dalam kehidupan kita. Urapan itu tetap ada, amin. Saudara rindu saat kita dipimpin oleh Rohnya, Dia membawa kita naik lebih tinggi lagi bersama menikmati janji-janjinya yang ajaib. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Engkau Allah kami yang sungguh baik, nyata kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini Engkau memberi kami waktu, kesempatan untuk datang menghampiri Engkau. Kami membawa hati kami membawa hidup kami Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Engkau menjadi pusat penyembahan kami malam hari ini. Biar segala pujian penyembahan kami naik menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Allah, dan Engkau berkenan atas setiap penyembahan umat-Mu. Malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami satu hati, memberikan kami satu roh untuk memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita katakan ada gerakan Roh Allah terjadi di tempat ini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara, dan selatan.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Saudara, mari kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya. Kita mau menyembah, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia. Saudara, kalau kita malam-malam yang telah lalu sudah mengundang Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, malam hari ini kita juga tetap meminta Roh Kudus penuhi aku. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Dan saudara jangan pikir bahwa satu waktu kita akan lepas dari masa sukar ini. Tidak, saudara. Alkitab sudah mencatat kita akan terus berjalan masuk ke dalam masa yang akan lebih sulit. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan menolong kita. Dia roh penolong, penghibur. Dia menguatkan. Sudah 8 hari ini kita mendengar firman Tuhan. Biar firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita semua. Amin, saudara. Malam hari ini kalau saya bercerita sedikit ya, bagaimana pertemuan Mephiboset dengan Raja Daud. Saat Raja Daud dikembalikan ke Israel ya, untuk menjadi raja, Mephiboset menyambut dia. Siapa Mephiboset ini? Mephiboset adalah cucu dari Saul, cucu dari Raja Saul, raja pertama di Israel. Saat dia menyambut raja, raja melihat dia, bajunya tidak pernah diganti. Ya, selama Raja Daud itu pergi meninggalkan Israel, baju Mephiboset itu tidak diganti, janggutnya tidak dicukur. Dan dia datang menjumpai Raja Daud. Saat dia bertemu dengan Raja Daud melihat dia begitu buruk keadaannya, bau seperti gembel. Dan dia adalah cucu dari seorang raja. Makanya dia juga punya harta, dia punya bagian. Tapi pengasuhnya, karena dia ini cacat, pengasuhnya menipu dia. Dia persiapkan pelananya, lalu keledainya itu dibawa pergi oleh Siba, pengasuhnya dia. Waktu Raja Daud berkata, hartamu sudah saya bagi 2. Mephiboset berkata apa? Saya tidak perlu lagi dengan itu, asal saya bertemu dengan raja. Mephiboset merasa bahwa saat saya ada di dalam kerajaan Raja Daud, harta itu tidak menjadi berharga buat dia. Itu sebabnya dia katakan, walaupun Siba mengambil semuanya, asal aku berjumpa dengan raja, aku sudah tidak membutuhkan itu. Malam hari ini minta Roh Kudus. Roh Kudus, saat engkau memenuhi aku, itu cukup. Kita minta Roh Kudus cukup bagiku. Sebab waktu Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Dia membawa saudara dan saya kepada kemenangan. Amin. Mari malam hari ini kita tundukkan kepala, kita naikkan satu pujian, bahwa Yesus, Kau penolongku, Kau penghibur. Roh itu dijanjikan. Malam hari ini kita terima janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang
dari awal. Engkau yang dipulihkan Tuhan. Mari naikkan penyembahanmu. Sembah Dia. Sembah Dia. Dia hadir malam hari ini di tengah saudara. Mari agungkan. Mari sembah. Terima kasih Yesus. Haleluya.
engkau yang merasa lemah, mari berbahasa roh, bercakap-cakaplah dengan Bapa. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Malam hari ini naikkan penyembahanmu, sembah Dia. Katakan haleluya. Kalau ada yang belum bisa berbahasa roh, katakan haleluya. Sembah, sembah, sembah Dia. Dia memberi ketenangan di dalam hatimu. Dia menjamah dan memulihkan. Dia menyembuhkan engkau. Dia memberikan keberanian untuk kita semua menjadi saksinya. Malam hari ini sembah Dia, sembah. Haleluya, haleluya. Lawat umatmu, lawat kami Roh Kudus. lawat kami. Jangan ada satupun yang terlewatkan. Malam hari ini terima pengurapan yang baru, terima lawatan, terima rohnya. Rohnya memimpin kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di hadapan hadirat-Mu segala keangkuhan kami hilang. Kami mau merendahkan diri, mengundang Engkau bekerja lebih lagi di dalam hidup kami. Hari-hari ini Tuhan, sungguh Roh-Mu yang dapat menuntun kami kepada kebenaran, sehingga kami berjalan semakin lama semakin jauh, semakin tinggi, dan kami tidak mendukakan Roh-Mu. Pimpin kami untuk kami berjalan dan melihat janji-Mu digenapi di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya ralaba shekena ralaba karalaba.
Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ya ralabasin ya pakaralabasin ralabadarana. Katakan haleluya. Oh ralabasyaka pakaralabadaralamu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, Engkau manis dan lembut. Roh Kudus, manis dan lembut. Penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan mendekat. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari minta Roh Kudus bekerja. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu kami perlu ya Tuhan. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Sekali lagi katakan, oh bekerjalah Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kami perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kau yang aku perlu. Kau terutama di hidup. Sekali lagi katakan, bekerjalah Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Katakan, bekerjalah Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Ya Roh Kudus, Benar Tuhan. bertahtalah. Nyatakan kuasa-Mu Bapa pada malam hari. Ini kami, umat-Mu datang di hadapan. Jangan satu pun yang terlewat. Jamaah pribadi lepas
lepas pribadi pada malam hari ini Yesus. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Kau terutama dalam hidup kami Bapa. Kau terutama di hidupku. Benar Yesus, benar Tuhan. Kau terutama di hidupku. Yesus Tuhan, nyatakan lawatanmu, nyatakan lawatanmu Bapa. Jamah setiap pribadi Yesus. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami tahu saat pujian dinaikkan, penyembahan kami naikkan di hadapan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami rindu lebih lagi. Kami rindu lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Pandang dia saudaraku. Rasakan hadiratnya dalam kehidupan. Ketika Roh Kudus itu turun, ketika dia menjamah pribadi lepas pribadi, maka akan ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Dan bila hidup kami menjadi tanah yang subur, ketika firman-Mu itu diberitakan dan Engkau berbicara, firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, membawa kami semakin hari semakin dalam beroleh pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, beracaralah pada malam hari ini. Ini malam-Mu ya Roh Kudus. Ini adalah malam-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah terima dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Oh haleluya. Nah terasa ya, sudah hari keberapa? 8. Luar biasa. Saya melihat, saya mengikuti, ada orang yang begitu setia gitu ya, mengikuti dari hari pertama
hari kedua, hari ketiga, bahkan sampai saat ini hari ke-8. Luar biasa. Siapa yang mengikuti dari awal merasakan kuasa Tuhan dalam hidup setiap kita. Luar biasa. Ya. Jadi firman-Nya itu luar biasa, saudaraku, yang membakar kehidupan kita. Tentunya tidak boleh berhenti sampai di sini, saudaraku ya. Jangan sampai berhenti di 10 hari, di mana puncaknya nanti hari Minggu. Gitu ya. Tapi biarlah itu terus ada dalam kehidupan saudara. Haleluya. Oke. Malam hari ini saya rindu rindu berbagi apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Beberapa waktu yang lalu atau bahkan beberapa tahun yang lalu, ya, tepatnya pada tahun 1906, ada sebuah kegerakan Roh Allah yang luar biasa terjadi di Azusa Street. Ketika zaman kuasa Tuhan itu terjadi, wow saudaraku, kuasa Allah itu bekerja dengan luar biasa dan mengubahkan banyak pribadi. Menjelang tahun 2000-an, banyak kegerakan juga terjadi. Ada Atlanta Blessing, ada Toronto Blessing gitu ya. Dan ketika Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa, dia tidak cuma mengubahkan kehidupan umatnya, saudaraku, tapi itu sampai tumpah keluar. Terjadi sebuah terobosan di kota itu, di mana anak-anak Tuhan membawa perubahan ketika Roh Kudus itu berkarya. Siapa percaya di tempat ini pun akan terjadi hal yang sama. Amin. Sehingga orang akan melihat, aku mau ke sana. Ada Tuhan di sana, ada Allah di sana. Amin. Di tempat ini, saudaraku, tidak jauh-jauh, bukan di Toronto, bukan di Atlanta, bukan di Azusa, di Mahanaim. Amin. Saya sampai merinding, serius, gitu ya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ada kuasa yang begitu dahsyat. Makanya saudara, ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi, yang kita kenal sebagai amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20, dia tidak pernah membiarkan muridnya itu sendiri, saudara. Benar? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tetapi kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, sebelum hal itu dikerjakan oleh para murid, Tuhan Yesus meminta sebelum dia naik ke surga, tinggal dulu. Tinggal dulu sini. Ayo kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Oke, kita baca sama-sama saudaraku ya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kita ubah sedikit yuk. Yerusalem kita ubah jadi Sidoarjo. Ya. Yudea kita ubah menjadi Jawa Timur. Samaria kita ubah menjadi Indonesia. Dan sampai ke ujung bumi. Kita katakan dengan lantang, kita katakan dengan penuh iman, dan terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Ayo, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur dan Indonesia dan sampai ujung bumi. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil, saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Amin. Jangan melihat, aduh aku ini kecil. Tidak, tidak. Seberapapun kita ada, asal ada kerinduan dalam hidup kita,
Tuhan bisa berkarya dengan luar biasa. Amin, saudara. Luar biasa. Saudara, penting sekali gitu ya, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Kuasa itu Tuhan berikan dalam kehidupan umatnya bukan untuk show off, bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk heboh-hebohan gitu. Enggak, saudaraku ya, seperti pertunjukan gitu kan, enggak. Tapi supaya nyata, supaya dunia tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbeda. Bukan sosok yang mati, yang minta dilayani, tapi Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Di mana kuasanya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Amin, saudara. Makanya minta itu, Tuhan, aku minta kuasa-Mu. Aku minta kuasa-Mu. So firman Tuhan ngomongkan, mintalah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Siapkan hati kita. Tapi jangan main-main, saudaraku ya. Ada suatu kisah di dalam Kisah Para Rasul. Suatu ketika ada sekelompok ahli jampi. Kita tahu kisahnya itu disebut sebagai anak-anak Skewa. Mereka berpikir, wih, ini kok ada sesuatu yang baru ya. Mereka coba-coba, saudaraku. Pingin, dipikir pertunjukan, gitu kan. Wis tak coba. Pakai nama yang sama. Pakai nama Yesus, ada apa yang terjadi? Sesuatu yang dahsyat terjadi? Tidak. Justru mereka dipermainkan oleh iblis. Karena nggak ada Allah dalam hidup mereka. Iya, nama Yesus itu berkuasa. Ya, nama Yesus itu bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Tetapi orang itu harus percaya. Saudara, ada satu kisah gitu ya. Ada sebuah kesaksian luar biasa. Ini saya dengar minggu kemarin gitu ya. Dan ini meneguhkan dan memang benar gitu ya. Ini bukan sekedar cerita anak-anak Skewa ini gitu ya. Jadi bisa saya undang satu orang, Bu Fahmi, mari Ibu. Bukan anak Skewa. Siapa saja Bu? Iya. Mari. Salam, selamat malam. Terima kasih Pak Anton, waktunya, dan Ibu sama Bapak Gembala. Memang benar apa yang difirmankan Tuhan seperti itu. Saya pernah mencoba-coba ya. Saya baru mau ikut Kristus, tapi memang belum dibaptis. Lah, waktu itu gereja belum aktif, jadi saya masih dilayani oleh FK4 waktu itu. Sekarang Ebenezer. Lah di situ saya sering melihat videonya apa namanya Pak Dautoni ya. Dautoni di situ kan, Dautoni kan sering mendoakan orang dengan dalam nama Yesus gitu. Sewaktu saya habis pulang dari FK4, saya pulang ke rumah, di situ sendirian anak-anak saya. Waktu itu Yuda sama Yuriko masih kecil ya di situ. Terus mereka di sana diganggu sama setan. Lah waktu itu kan saya ini kan nyoba-nyoba gitu. Aku mau nyoba, katanya dalam nama Yesus itu setan itu bisa pergi. Nah waktu itu Yuriko sama Yuda ketakutan. Ayo ma, doa no mama kan berdoa katanya gitu. Terus habis gitu saya nyoba, saya ngusir dalam nama Yesus, kamu setan pergi dari rumahku gitu waktu di dapur itu. Ternyata apa yang saya dapatkan, saya diketawai setan. Setan tuh ketawa sama ngakal-ngakal gitu. Saya marah, saya merasa dikecilkan gitu ya. Aku diguyoni setan laku gitu kan. Terus kurang ajar setan gitu, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya satu PR itu buat saya. Terus ya akhirnya
waktu itu saya masih kecampuran ya, jadi saya usir setan itu masih dengan kepercayaan saya yang lama. Jadi setan itu hilang, nembus ke atap gitu waktu itu. Waktu itu saya kembali ke FK4, besoknya saya tanya. Waktu itu ada Bu Yanti sama Pak Ilyas waktu itu. Pak, mau tanya ya Pak ya. Saya kemarin itu ada kejadian seperti ini, terus saya nyatakan doa seperti Daud Tony lakukan, tapi saya malah diketawain setan. Saya bilang gitu, saya malah diketawain nakal-nakal gitu setannya. Saya merasa terhina, saya bilang gitu. Terus dijelaskan sama Pak Ilyas sama Bu Yanti seperti ini. Ibu kan belum mengenal Tuhan Yesus sepenuhnya. Jadi ya enggak bisa, soalnya ibu di dalamnya belum ada Roh Kudus dan Tuhan Yesus ibu belum mengenal sepenuhnya siapa Tuhan Yesus seperti itu, katanya gitu. Lah disitulah saya punya keinginan, saya ingin menjadi pendoa yang sungguh-sungguh dan bisa dipenuhi dengan Roh Kudus dan mempunyai karunia kuasa seperti penyembuhan, karunia kuasa seperti pengusiran, itu pelepasan seperti itu. Makanya saya sekarang itu ya taat dan selalu rajin, nggak pernah putus-putus berdoa. Jam terbang saya doa itu tinggi, terus terang. Mulai pagi jam 3 pagi, jam 10 nanti lanjut lagi jam 12 sampai nanti malam. Itu yang saya lakukan terus dan membaca firman Tuhan. Dan itu pun saya mendapat nggak sia-sia seperti itu. Saya mendapatkan ya memang apa namanya ya kayak kepercayaan diri gitu, kepercayaan diri bahwa Tuhan sudah menyertai saya gitu, dan apapun yang akan saya lakukan kalau memang itu benar dan kuasa Tuhan pasti ada turun untuk saya, seperti itu. Demikian kesaksian saya, terima kasih. Iya, oke. Tercatat dalam Alkitab juga kan saudara, ketika murid waktu itu bertanya pada Tuhan Yesus gitu ya, mereka ngusir setan nggak bisa kan? Karena kamu kurang percaya. Tapi luar biasa dengan proses gitu ya, Bu Fami semakin bertumbuh. Sekarang anaknya mulai ikut saudara. Ada Yudis, ada Yuriko gitu ya. Saya percaya dengan kesetiaan Bu Fami nanti keluarganya akan diselamatkan semua. Amin. Terus bawa dalam doa. Ya. Jadi ada kuasa saudaraku. Ada kuasa. Asal kita percaya. Mungkin selama 8 hari ini ada di antara saudara yang temen itu. Ya. Mungkin saudara sudah didoakan di depan, tapi kok aku nggak ngerasa apa-apa ya. Terus setia. Terus setia. Buang keraguan itu. Musuh terbesar kita siapa sih saudara? Ini loh, dan ini pikiran kita. Alah mosok. Jangan-jangan, nah itu hati-hati kalau sudah jangan-jangan. Katakan, enggak. Pasti. Harus seperti itu, lawan pikiran kita. Lawan diri kita. Itu musuh terbesar kita saudaraku, yang membuat kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan, yang membuat kita tidak bisa merasakan kuasa Tuhan, ya diri kita sendiri. Tundukkan diri kita di hadapan Tuhan, kuasanya pasti bekerja. Itu yang pertama ya. Jadi kuasa Allah ya, hal yang pertama. Yang kedua ya saudaraku ya, ketika Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan seseorang pribadi, dia akan mentransformasi, dia akan mengubahkan hidup seseorang. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru khususnya digunakan kata metanoia. Ketika seseorang itu bertobat sungguh-sungguh, hidupnya diubahkan menjadi sesuatu yang baru. Ingat Petrus
Siapa sih Petrus? Dulunya dia hanyalah seorang nelayan, saudaraku. Pekerjaannya mencari ikan. Tapi suatu hari, ayo ikut aku, kata Tuhan Yesus. Dia ikut. Apakah dia kurang bisa melihat ketika mengikut Tuhan bagaimana Tuhan mengadakan mujizat demi mujizat? Dia ikut, saudaraku. Dia murid, salah satu murid Yesus. Tapi dia sempat jatuh, betul? Ketika Yesus menuju kepada proses penyaliban, 3 kali sempat dia menyangkal Tuhan. Tapi dalam Yohanes 21, secara khusus Tuhan datang sama dia. Saya yakin kalau seseorang itu gagal, pasti ada penyesalan luar biasa dalam hidupnya. Itu pun juga dialami Petrus. Dia merasa gak layak. Tuhan, aku gak layak. Aku gak layak melayani Engkau, Tuhan. Siapa sih aku? Aku pernah nyangkal Engkau. Tapi Tuhan Yesus datang sama dia. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Berapa kali Tuhan Yesus bertanya? 3 kali. 3 kali. Kisah Para Rasul mencatat ketika hari pencurahan Roh Kudus itu terjadi, Petrus yang tadinya adalah seorang nelayan, Petrus yang tadinya seorang pengecut, dan ketika ditanya, kamu adalah salah seorang punya undangan, aku gak kenal. Tapi waktu itu ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupannya, dia dengan lantang berkata, Yesus Kristus yang engkau salibkan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kisah Para Rasul mencatat bahkan ketika dia dihadapkan di para mahkamah agama, tadinya kan gak berani, saudara. Ditanya orang biasa aja gak berani, apalagi di hadapan mahkamah agama. Tapi hari itu tidak ada satu ketakutan sedikit pun dalam hidupnya. Dengan lantang dia bisa memberikan jawaban dengan luar biasa. Bukan karena kuat kuasa Petrus, saudara, tapi karena kuat kuasa Roh Kudus yang memberikan dia kekuatan. Amin. Jika hari ini kau merasa aku bukan siapa-siapa, aku ini kecil, banyak yang menjadi kekuranganku, banyak hal yang menjadi kelemahanku, aku gak pandai bicara, percayalah, ketika Roh Kudus hadir dalam hidupmu, ikuti saja kehendaknya. Tuhan akan pakai hidupmu dengan luar biasa. Amin. Itu sebabnya jangan berkecil hati. Jangan memandang hidupmu dari sudut pandangmu. Karena kalau demikian kau hanya melihat kekurangan, dan kekuranganmu. Tapi pandang hidupmu dari sudut pandang Dia. Karena Dia memandang dirimu dan hidupmu itu berharga. Amin, saudara. Tokoh yang kedua adalah Paulus. Siapa dia? Ya, memang dia adalah orang yang terdidik. Tapi dia adalah seorang penganiaya, betul? Bahkan ketika Stefanus mati dirajam oleh batu, dia setuju dengan hal itu. Bahkan dia sempat minta surat untuk bisa menghambat perkabaran Injil. Tapi suatu ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan sendiri datang dalam hidupnya. Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Dirubahkan. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Baru, sebagian besar surat yang ditulis dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Jangan remehkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Ketika dia berkarya, tidak ada satupun yang bisa menghambatnya. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa dibandingkan dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, itu sebabnya mari mulai hari ini, ayo minta terus sama Roh Kudus supaya dia bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, komunikasi. Katakan sama-sama, komunikasi. Saudara,
Hal apa sih yang paling penting dalam sebuah hubungan? Komunikasi. Apapun itu komunikasi. Dan tahu nggak, hari-hari ini yang berusaha dihancurkan oleh iblis itu apa? Komunikasi. Betul. Keluarga demi keluarga dihancurkan karena komunikasi. Suami istri bisa gontok-gontokan, suami istri bisa saling benci satu sama lain gara-gara komunikasi. Salah ngomong. Kalau kita berpikir karena perbedaan sejak dulu sudah berbeda, saudara. Benar enggak? Dididik dari orang tua yang berbeda, keluarga yang berbeda. Kalau cuma beralasan karena perbedaan, loh kenapa dulu menikah? Kenapa dulu ngomongnya kok nyambung, sekarang enggak? Kunci dari sebuah hubungan adalah komunikasi. Itu sebabnya ketika ada satu hal antara saya dan istri saya ngomong, masalah kita ini sebenarnya bukan masalah yang lain kok, komunikasi. Seringkali seperti itu. Ayo, jangan biarkan iblis menghancurkan kehidupan kita. Itu sebabnya dia berikan roh kudusnya dalam kehidupan kita. Untuk menghancurkan sebuah negara, kalau pakai bom, itu biayanya mahal. Benar? Hancurkan masyarakatnya, kepercayaannya pada pemerintah, itu biayanya murah. Komunikasi itu dihancurkan dulu. Dan itu dipakai oleh iblis, menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Itu sebabnya hari-hari ini saudara, berdoa untuk keluargamu, bangun komunikasi yang baik. Ketika Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita orang percaya, gitu ya. Kita baca yuk Kisah Para Rasul 2, gitu ya. Kisah Para Rasul 2. Setiap kita percaya kan bahwa salah satu tanda ketika Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita adalah bahasa roh, betul? Bahasa. Gloso. Lalia itu speak. Jadi itu dari dua kata. Ya. Laleo itu speak dan gloso itu bahasa. Ada dua hal sebenarnya berkaitan dengan gloso lalia. Yang pertama itu berkaitan dengan misi. Apa maksudnya? Tuhan Yesus ngomong, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Loh kalau kita nggak diperlengkapi, bagaimana saya bisa menginjili? Bagaimana saya bisa sampai kepada bangsa-bangsa? Roh Kudus sudah perlengkapi. Buktinya, kita buka dalam Kisah Para Rasul 2, saudaraku, ayat 7 sampai 11. Bisa dengan cepat dibuka? Yuk. Kisah Para Rasul 2. Iya. Oke. Saya bacakan. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pahami di negeri asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut-penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Fungsi yang pertama berkaitan dengan misi. Itu sebabnya nggak usah khawatir, saudara, nggak usah takut. Aduh, aku nggak bisa. Tuhan perlengkapi. Amin. Ketika Tuhan suruh kita, ayo berikan kesaksian, kabarkan Injil. Aduh, aku nggak mampu, aku takut. Tuhan perlengkapi, amin, dengan Rohnya. Sehingga ada sebuah keberanian, ada ability yang baru, ada kemampuan, bukan karena kita, tapi Roh Kudus yang bekerja, yang memberikan kemampuan buat kita.
sehingga kita bisa bersaksi, menyatakan kebesaran Allah, sehingga dunia tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Hal yang kedua berkaitan dengan bahasa roh, untuk membangun diri dan jemaat. Itu bisa saudara baca di dalam 1 Korintus 14 nantinya, ya, secara lengkapnya di situ. Dan Roma 8 ayat 26 sampai 27. Di mana Roh Kudus itu ketika kita nggak bisa lagi ngomong, ketika kita nggak bisa lagi berkata-kata, Dia yang berdoa buat kita dan untuk jemaat-jemaatnya. Membangun diri, membuat kita semakin mengenal Dia, mengetahui kehendak Dia. Amin, saudara. Bagaimana kita bisa mengenal Bapa kalau kita tidak pernah berkomunikasi? Yang saya bawa ini mic, betul ya? Kalau zaman dulu yang namanya mic itu ada kabelnya, tapi sekarang tersedia mic wireless, saudara. Mic ini nggak bekerja begitu saja, tapi ada sebuah sistem yang membuat dia, ketika saya ngomong di sini, saudara bisa dengar. Ada yang namanya frekuensi, dan harus sama antara yang memancarkan dengan yang menerima. Kalau di sini 500, di situ harus 500. Kalau di sini 700, di situ juga harus 700. Apa yang terjadi kalau berbeda? Bisa dengar nggak? Bisa berfungsi nggak? Nggak berfungsi, saudara. Demikian kita ketika kita berkomunikasi dengan Allah. Kita harus satu frekuensi dengan Bapa. Dan Roh Kudus itu Dia berikan bagi kita, supaya kita bisa senada dengan Bapa. Kita tahu apa yang menjadi kehendak dalam hidup kita. Amin. Tentang bahasa, tentang komunikasi, ada sebuah kisah lucu, saudara. Di dalam Perjanjian Lama. Ingat kisah tentang keledai Biliam? Tidak pernah tercatat dalam dunia ini manusia bisa ngomong dengan hewan. Zaman Adam terjadi, gitu ya. Tapi setelah itu tidak pernah. Tapi suatu ketika Biliam ini di-hire, gitu ya, digaji, disuruh untuk menyumpai bangsa Israel di tengah jalan, gitu kan. Tiba-tiba keledai yang dia tunggangi menyimpang dari jalannya, masuk ke ladang. Marahlah Biliam, loh ini apa-apaan ini? Don, kok kamu ke kanan? Harusnya lurus, Don, gitu ya. Terus saja. Sudah ke kanan, masuk jalan sempit. Loh, Don apa-apaan ini? Kakinya dipepetin lagi ke tembok. Pukul lagi si Don ini. Ketiga kalinya, karena jalannya sudah nggak bisa nyimpang kanan kiri lagi, tiaraplah dia. Pukul tambah keras lagi. Don, apa-apaan ini? Hei, Bil. Kira-kira kayak gitu ya. Hei, Bil, nggak tahu tak kamu? Ada malaikat Tuhan di situ. Loh, kok lucunya ya? Kalau manusia normal itu ya, kaget kan? Loh, bisa ngomong, enggak? Loh, ini kalau saudara baca di dalam bilangan gitu ya, bercakap-cakap dua makhluk yang berbeda ini, saudaraku ya. Senada. Akhirnya bisa kan komunikasi. Oke, itu kisah lucu dan tapi luar biasa. Ini ya. Walaupun seseorang hire orang lain untuk mengutuki bangsa Israel. Kalau sampai saat ini, kalau hari ini umat Allah, Tuhan bisa ubah. Benar? Tuhan bisa ubah orang itu yang tadinya mau berbuat jahat pada kita. Ketika Roh Kudus itu bekerja, Tuhan bisa ubah orang itu bukan menjahati kita, justru memberkati kita. Sesuatu yang jahat yang dikehendaki oleh orang yang menggaji Biliam ini, tapi justru sebaliknya. Dia bukan menyumpahi, tapi dia justru memberkati bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Ketika ada Roh Kudus dalam hidupmu, tidak usah takut seberapapun banyak musuh dalam hidupmu.
Kalau Roh Kudus sudah bekerja, Roh Kudus bisa ubahkan musuhmu. Yang tadinya mau datang, mau nipu saudara, mau melakukan satu hal yang buruk pada saudara, diubah melakukan sesuatu yang baik, saudara. Itu sebabnya ayo tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Apalagi hari-hari ini, saudara. Banyak orang mengalami ketakutan. Aduh ada itu, aduh ada ini, aduh ada kesusahan. Ya, dunia pasti mengalami itu. Firman Tuhan sedang digenapi. Kitab Wahyu semakin lama akan semakin tergenapi, saudara. Akan ada kesusahan yang besar. Tapi bagi orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus dalam hidupnya, akan terlewat dalam hal-hal itu. Amin, saudara. Itu sebabnya jangan berhenti-berhentinya untuk berbaut pada Dia. Terus melekat sama Tuhan. Minta kuasanya. Minta Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu, menuntun dan membimbing hidupmu. Sehingga di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan berikan jalan keluar dalam hidup saudara. Ketika semua orang pusing, saudara tidak menjadi pusing. Selalu ada jalan keluar bagi orang yang berserah sama Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo saudara, ayo terus setia. Ayo terus setia. Saya dorong saudara di sini, jangan menyerah dalam hidup ini. Rugi saudara. Karena Dia yang mengasihi saudara tidak pernah menyerah dengan hidupmu. Kadang kita juga bandel, bener? Kadang karena masalah iman itu bisa goyah. Kalau Pak Yusa kemarin cerita, gempa itu ojo gede-gede. Ojo 5 skala liter, cili ae, kecil aja. Tapi segera kuasai dirimu dan jadilah tenang. Supaya engkau bisa senada lagi dengan surga. Jangan mau ditipu oleh iblis. Iblis itu pekerjaannya nipu. Ah, kamu gak bisa, ah kamu gak sanggup, ah kamu pasti gagal. Katakan tidak. Aku memiliki Allah yang luar biasa. Aku memiliki Allah yang dahsyat. Roh Kudus ada dalam hidupku yang menuntunku sehingga keberhasilan, kesuksesan ada di depanku. Amin, saudara. Percaya itu terjadi dalam hidup. Saya undang WL dan Singer maju ke depan. Malam hari ini, engkau yang masih ragu, engkau yang masih takut, engkau yang masih bimbang, ambil keputusan dan katakan pada dirimu, sebut namamu. Aku gak mau ragu lagi. Aku tahu Allah yang aku sembah adalah Allah yang berkuasa. Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga engkau berkata, apa yang dunia bisa katakan, apa yang dunia bisa lakukan terhadap aku? Tidak ada. Karena roh itu yang melepaskanku dari segala malapetaka dan bahaya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari tutup mata saudara. Renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan memiliki keraguan lagi dalam kehidupanmu. Percayalah, Roh Kudus itu berkuasa. Roh Kudus itu ada. Dan Roh Kudus itu berkarya dalam hidupmu. Maka terobosan demi terobosan rohani pasti terjadi kehidupanmu.
kuasa Roh Kudus mengalir Bapa, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Siapa yang rindu hidupnya diubahkan? Siapa yang rindu Roh Kudus terus berkarya dalam hidupmu? Angkat tangan, tanda engkau berserah, tanda engkau percaya. Katakan dengan sungguh-sungguh, Pulihkanku. ya Tuhan, mengalirlah Roh Kuasa Roh Kudus jamah setiap hati Bapa. di tempat ini Bapa, ini. tidak ada satupun yang terlewat. Malam hari ini engkau menjamah pribadi lepas pribadi. Terobosan rohani terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Hari ini, ayo kita tenggelam dalam Roh Kudus. Tidak perlu maju ke depan, tetap di tempat saja. Saudara boleh duduk, saudara boleh berdiri, terserah. Yang nyaman bagi saudara. Dan mari kita berbahasa roh, kita bercakap-cakap, kita komunikasi, kita merespon firman Tuhan, kita komunikasi dengan Tuhan. Saudara boleh berbahasa Indonesia, saudara boleh berbahasa lidah. Yang bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Ayo ambil waktu. Biarlah instrumen saja dengan lembut, semua juga pelayan mimbar berbahasa roh. Minta karunia-karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia. Karunia dengan hikmat, berkata-kata dengan hikmat, karunia kuasa, karunia pernyataan, karunia membedakan roh. Saudara bisa baca nanti di Alkitab ya, 9 karunia daripada Roh Kudus. Salah satunya yaitu karunia berbahasa lidah. Mari, yang belum bisa berbahasa lidah, buka hatimu, minta Roh Kudus menjamah, minta Roh Kudus menjamah, mengisi hatimu. Kita karala bagamasyana rala bala 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 bala. Jangan ada yang berdiam diri, berbahasa lidahlah. Yang belum bisa berbahasa lidah mungkin menyembah Tuhan, berkata haleluya, haleluya, Kalau ada yang diberi karunia untuk menafsir bahasa lidah, saudara boleh maju ke depan. Saudara boleh maju ke depan untuk menafsirkan bahasa lidah.
Ini kara lapa kapa ya lapa kapa rapa kara masih kedede. Sikini ya lamo ya lapa kara masih kedede. Sikara lapa kara lamo. Haleluya, haleluya. Kara lapa kara lapa kara lapa kara pakara 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 masih kara lapa kara pakara. Sikara lapa kara pakaya lapa kata kara masih kedede. Kara kara pakore nagaya masih kara lama ya lama koro koro nagaya lapa kara maya lama masih. Pakara la pakaya la nama ya la pakata kara masih kara la bala 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 kara la pakara pakara la bala 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 menanti-nantikan Roh Kudus seperti di loteng Yerusalem. Kita menanti-nantikan kuasanya dicurahkan. Miliki kerinduan untuk menerima kuasa sehingga engkau bisa pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Seperti air. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Di hatiku. Haleluya. Seperti air yang mengalir
saat ini. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Jamah hatiku Juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, Tetap di hadirat Tuhan. Tidak usah hiraukan kanan kiri. Dia sedang berurusan sama Tuhan. Dia nggak apa-apa. Dia sedang menikmati hadiratnya. curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, Mengalir. Aliran air itu mengalir. Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air, dia seperti air yang mengalir di hatiku. Yes. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Air. Nyanyi. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Oh, dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Sekali lagi katakan, dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Roh Kudus Dia menjamah hatiku, Roh Kudus Engkau yang juga menjamah. menjamah hatimu. Engkau seperti air. Seperti air Roh Kudus, yang Engkau membasahi tanah yang kering. Oh Yesus, Engkau membasahi hati yang kering. oh Yesus, Dia Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau yang bergerak. Musik saja dengan lembut. Rasakan gerakan Roh Kudus. Dia ada di sini. Dia seperti air.
Dia seperti air yang mengalir dari mimbar turun ke tempat duduk saudara. Dia melawat umatnya. Kuratakara pakara 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 pakayara takara pasikara lapakara lapakara lapakayara lapaka pasikiri sikara lapaka takara pakayara lapakayara lapayara lapalapa 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 sikiri lama-lama aliran air itu mendesak terus sampai mata kaki. Sekarang sampai ke lutut.
Beri saat teduh sejenak. Rasakan dia bekerja dalam hidupmu. Rasakan dia rindu memulihkan engkau. Rasakan ia tinggal di dalam hatimu. Rasakan ia bergerak dalam seluruh sel-sel di dalam tubuhmu, memulihkan engkau yang sakit. Sel-sel yang mati dihidupkan kembali. Tulang-tulang yang lemah dikuatkan kembali. Organ-organ tubuh yang membusuk dihidupkan kembali. Bernubuatlah atas hidupmu. Bernubuatlah atas keselamatanmu. Bernubuatlah atas dirimu. Aku sembuh. Katakan bersama-sama. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Amin. Katakan keras-keras. Aku telah sembuh. Aku telah sembuh. Apapun sakit penyakitmu, ketika Roh Kudus berkarya, maka segala sumbatan di otak lepas dalam nama Yesus. Haleluya. Segala kemacetan di saraf-saraf pulih dalam nama Yesus. Haleluya. Segala hormon-hormon yang tidak seimbang, gejala tiroid dan sebagainya sembuh dalam nama Yesus. Segala penyakit-penyakit organ dalam tubuh wanita sembuh dalam nama Yesus. Dalam organ tubuh pria sembuh dalam nama Yesus. Amin. Dia masih bergerak. Roh Kudus bergerak. Haleluya. Setiap iman Menyembuhkan, memperbaiki. Amin. Haleluya. Bahkan dia mencipta yang baru. Amin. Gorapakara takara masikiri. Amin. Gorapakara lapakara masyana. Sikara lapa. kami berserah penuh. Rasakan aliran hangatnya sekarang. Kami berserah penuh. Rasakan hangatnya Roh Kudus sekarang. Dia memeluk engkau seperti induk ayam yang mengerami anaknya, seperti Raja Wali yang menopang anaknya. Dialah Yesus dengan sayap kesembuhan pada dirinya. Ratakara masikirena kaya, syukurena kaya masikirena. Rasakan aliran kesembuhan itu mengalir, rasa hangat itu mengalir, menyempurnakan seluruh tubuhmu. Terima dalam nama Yesus. Terima. Ratakara bakara haleluya. Goratakara bakaya ratakara masikira masuk. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Mengangkat kedua belah tangan kita. Engkau sudah sembuh. Engkau sudah menang. Engkau sudah dimerdekakan. Amin. Kami mengucap syukur atas lawatanmu. Kami berterima kasih atas kesembuhan ilahi yang telah Engkau beri. Kami percaya dan kami bawa pulang kesembuhan ini untuk kami pergi dan memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat luar biasa. Ada masih 2 hari lagi
supaya kami dapat merasakan diberikan karunia-karunia yang dahsyat luar biasa. 9 karunia roh yang akan kami bawa dalam hidup kami, dan kami akan menjadi orang yang berbuah-buah Roh Kudus, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, penguasaan diri dan sebagainya. Tuhan, Engkau sudah berikan itu semuanya untuk kami dan kami bawa pulang. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya berkata amin. See you tomorrow guys, jam 5 ya, Sabtu jam 5, jangan lupa.